Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di video kali ini Mimin masih melanjutkan tentang kisah Wali Paidi. Sekarang kita sudah masuk ke session atau ke bagian 28. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Duduklah Wali Paidi di pojok warung di sebelahnya pintu masuk. Wali Paidi pesan kopi klasik 1 cangkir. Karena hanya menu yang menurut Wali Paidi yang terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya yang duduk di samping Wali Paidi. Setelah bersalam dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, "Bro, aku habis merayu setan," ucap temannya. Jawab Wali Paidi tersenyum. Teman Wali Paidi ini lalu bercerita. Sudah 2 hari ini, bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku, kakiku dipijit, rambutku dibelah, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah. Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Paidi itu melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Dan tapi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak konflik untuk bangun dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku. "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Paidi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil merayumu," kata Wali Paidi. Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pintanya. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Paidi. "Masya Allah. Iya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampean melawan hawa nafsu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif, lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Paidi lagi. "Terima kasih, bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang ke Wali Paidi. Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Paidi, tapi sikapnya beda dengan teman yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Paidi. "Ada apa, Gan? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Paidi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Paidi ini terlihat sumringah. "Ya, Gan, ini kan udah 2014, sedang jodohku belum ada juga. Padahal aku udah minta kepada Allah dan juga udah minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya. "Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya," jawab Wali Paidi datar. "Tapi Mas, kok sampean sekarang aku belum nikah?" protes temannya. "Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya karena merasa jodoh yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan selera dan kekarepanmu," jawab Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini terdiam mendengarkan jawaban Wali Paidi, dan sepertinya kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Paidi. "Kamu ini tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa, nggak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu minta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak mempersembahkan Allah tersebut," jelas Wali Paidi. "Lalu bagaimana, bro?" tanya temannya Wali Paidi.
Gantilah doamu, jangan atur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu, jawab Wali Paidi. Temannya ini sekali lagi diam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lodge Cafe, warung kopi yang tertua dari los yang lain. Seperti biasa, Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Hehehehe. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Los Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Los Botoran ini dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertulis Los Cafe. Batinnya berkata, semoga Los Cafe ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Los Cafe ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat. Tak lama kemudian, teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepada temannya, dibilangin apa saja sama Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, jawab temannya Wali Paidi. Disuruh langsung praktek. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Wali Paidi. Iya Kang, kata temannya Wali Paidi. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Wali Paidi. Apa itu? Tanya Wali Paidi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing, jelas temannya. Hahaha. Wali Paidi tertawa. Kita kan tahu Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing, jelas temannya Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam lalu dia berkata, dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing? Tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu? Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang, jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini bertanya kepada Wali Paidi, terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana? Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai, jelas Wali Paidi. Maksudnya Kang? Tanya temannya Wali Paidi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi, Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena enggak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri, jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Wali Paidi.
Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah. Bukan karena niat berziarah, kata Wali Paidi. Hahaha. Wali Paidi dan temannya lalu tertawa. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang memanggil, baru dia berhenti. Kalau enggak ada yang beli, dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil, penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang, wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah. Sama persis seperti yang dilihat Wali Paidi sewaktu kecil. Wali Paidi membatin. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, Nak wali Allah, ada sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang kodok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur, tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir maupun Syekh Abu Hasan Asyadzili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu. Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya, Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian, Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin, orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan kampung yang sudah rusak parah. Beliau memaving sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasihati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau.
Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak. Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal pesawahan ada sebuah suara langgar atau ada sebuah surau langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal. Kata orang kampung tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi. Kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar sedang beliau ini miskin. Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau Pak Min menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku. Nabi Nuh menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah, Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh. Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. Terima kasih, pamitnya lirih. Aku bergegas ke warung Pak Wi guna mencari Wali Paidi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Wi jam segini. Dan memang benar, Wali Paidi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman, aku duduk agak jauh dari beliau karena kulihat ada dua orang yang sedang minta pendapat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung. Wajahnya bersih bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau. Tapi pertanyaan itu aku tahan dulu karena aku tahu ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang harus dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yayasan sebuah thariqah di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Paidi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Paidi ini menjawab, kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dawuh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah di seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Paidi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya yang tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampean, kata salah satu dari mereka. Ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku, pengurus SF kalau ingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai, tinggal sowan saja kepada sepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai cara resmi. Kalau memakai cara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya. Dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang di bawah. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid di daerahnya masing-masing. Inggih, jawab mereka. Sekali lagi ini hanya pendapat dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai dan yang tidak kalah penting jadi pengurus itu gak perlu dikenal atau menampakkan diri karena ini bukan pengurus sebuah partai, jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian, kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Paidi. Sebelum aku bertanya, Wali Paidi ini sudah tertawa. Opo wernone langit tah, kata beliau kepadaku.
Iya mas, jawabku sambil nyengir. Warnanya langit itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan-bahan berbeda, kata Wali Baidi. Tapi kok terlihatan biru mas, tanyaku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukan langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya, lalu beliau menjawab, birunya lautan itu karena pantulan dari salah satu batu di arsy. Satu batu di arsy itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuh-tumbuhan. Aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di arsy. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu arsy. Allah yang mengatur semuanya, jelas Wali Baidi. Oh, matur nuwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, mas, kopinya sampean bayar yo. Hahaha, iya beres, jawab beliau. Demikian kisah Wali Baidi. Ada salah Mimin dalam membacakan naskah, Mimin minta maaf. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.